Jadi kalau ada anak yang betah di toilet, itu perlu tanyakan, harus dikasih tahu, diajarkan, ya. Gara-gara rokoknya belum habis, walaupun udah BAB, katanya saya ngabisin dulu rokok pak, makanya lama di dalam. Konon dalam kajian Tibun Nabawi bahwa kalau kita BAK atau mau BAB tiap pagi, ya menjelang subuh misalnya atau setelah subuh, itu bagus pak, normal. Memang harusnya begitu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Alayhi sadaqallahu adzim. Bapak semuanya, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian fikih. Insyaallah ini sangat penting bagi kehidupan kita semuanya, terutama terkait dengan ibadah mahdoh, ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, terus menerus hamba-hambanya bersyukur kepadanya, salah satunya dengan menggunakan nikmat kita ini untuk ketaatan kepadanya. Salawat dan salam semoga limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, tabiinnya, pengikutnya hingga yang memiliki kiamat kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak semuanya, insyaallah sebagaimana telah disampaikan melalui flyer bahwa hari ini insyaallah saya akan bahas tentang sedikit istihja. Istihja ini satu bab tersendiri terkait dengan salah satu syarat bahwa ibadah sholat kita terima adalah bersih dari najis atau suci dari najis, ya. Nah, maka ada bab tersendiri namanya istihja, bahkan di situ di dalamnya ada tentang etika bagaimana membuang hajat, gitu ya. Nah, istihja ini hukumnya wajib, ya. Istihja itu artinya membersihkan diri dari najis, gitu ya. Disebut istihja. Nah, ini ada kata-kata satu akar dengan kata hajat, gitu ya. Ada istilah buang hajat, ya. Bukan buang kebutuhan, ya. Malah hajat itu juga kebutuhan. Itu karena ada sesuatu yang mendesak kebutuhan untuk dibuang. Itu kan disebut istilahnya buang hajat, ya. Nah, itu maka ada istihja, itu artinya membersihkan diri setelah buang hajat, itu istihja, ya. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Wal istihja'u wajibun. Nah, anil bauli wal ghaiti, bahwa membersihkan diri, atau bahasa kita disebutnya apa? Cebok, ya. Nah, cebok itu membersihkan diri setelah buang air kecil, gitu ya, baul, atau goit artinya setelah buang air besar atau BAB, itu hukumnya wajib dalam syariat atau dalam fikih, gitu ya. Karena kalau disebut dengan wajib adalah apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi orang yang setelah BAB atau BAK, terutama BAK ini biasanya, dan banyak kasus biasanya di laki-laki ini, ya, kemudian tidak cebok, berarti dia telah melanggar syariat, dan itu meninggalkan kewajiban dia membersihkan buang hajatnya itu setelah buang hajatnya, gitu ya. Itu kalau baul itu kencing, berarti buang air kecil berarti bagian kubul, bagian depannya, gitu ya. Nah, laki-laki jelas penis, gitu ya. Kalau perempuan sebut vagina. Ini perlu jelas karena memang kalau fikih itu harus jelas, Pak, gitu ya. Kalau buang air besar itu jelas dubur, ya. Nah, BAB itu buang, itu wajib setelah itu untuk dibersihkan. Dan ini masalah kebersihan ini atau masalah mensucikan diri ini, itu justru merupakan beradaban Islam yang luar biasa, gitu ya. Jadi bahkan dengan konsep inilah justru Islam itu menjadikan mensutuar, menjadikan zaman emas, gitu ya. Di zaman Rasulullah bahkan sebagai masa emas pertama kali, gitu ya. Itu adalah diantaranya menjaga kesucian, menjaga kesucian, kebersihan. Bahkan Islam menjadi berkembang ke Eropa, gitu ya, di mana umat Islam itu sudah membangun peradaban, gitu ya. Di saat Rasulullah telah wafat, di zaman Umar bin Khattab, dilanjutkan dengan sahabat-sahabat berikutnya, dengan khalifah berikutnya, itu di antara pujiannya karena proses ini, konsep ini, gitu. Ketika umat Islam itu udah berkembang, bahkan udah ada jam pertama kali yang bikin itu umat Islam, Pak.
Itu jam yang dibuat dari air gitu ya, dari putaran air, luar biasa gitu ya. Kemudian itu berkembang gitu ya, mensucikan diri. Di mana orang Eropa waktu itu ya masih BAB, BAK semaunya gitu ya, tidak membersihkan diri. Bahkan sampai sekarang juga masih ada ya, cuma cukup dengan tisu gitu ya. Nah itu umat Islam waktu itu. Ketika umat Islam sudah berkembang, bahkan ada abad emas gitu ya, berabad masa emasnya. Bahkan di Eropa itu baru belajar nulis nama sendiri. Itu luar biasa Islam itu berkembang. Salah satunya adalah tentang kesucian ini, menjaga suci ini, gitu ya. Karena kan setiap membangun tempat sholat masjid pasti dilengkapi dengan tempat berwudu, kemudian dilengkapi juga untuk buang air kecil, buang air besar dan seterusnya. Sehingga kebersihan umat Islam itu sangat menjadikan sebuah pujian, menjadikan sebuah peradaban yang berkembang. Di mana zaman di waktu lain di Eropa itu justru masa kegelapan, masih kegelapan gitu. Masih baru belajar menulis nama sendiri. Nah itu luar biasa ya. Nah itu, maka dengan konsep istijah ini juga diantaranya umat Islam itu menjadi umat yang terpuji gitu ya. Yaitu dengan mensucikan diri dari bau dan goib gitu ya, dari buang air besar dan buang air kecil. Nah ini yang banyak terjadi adalah terutama dari kencing gitu ya, terutama adalah laki-laki gitu ya. Nah ini nanti ada hadis yang pernah saya sampaikan juga di awal ketika pertemuan pertama, bahwa ada ketika Rasulullah lewat dengan sahabatnya di dua kuburan, bahwa salah satunya itu sebetulnya bukan melakukan hal yang besar, tapi di kuburnya mendapatkan siksa. Itu gara-gara setelah buang air kencing ia tidak membersihkan diri gitu ya, tidak membersihkan diri. Nah ini penting. Nah itu utama adalah laki-laki yang suka anggap enteng itu, biasa begitu laki-laki itu buang air kencing ya. Kalau BAB sih kemungkinan besar tetap dibersihkan, tapi kalau air kencing kan apalagi laki-laki gitu ya, kalau keluar itu kan mudah gitu ya, cuman di gitu ya, dikentringan dikit udah gitu ya, udah masukin jatahnya gitu, penisnya udah berjalan gitu ya. Padahal bagi kita yang biasa sholat, karena sholat itu wajib, sedangkan syarat sholat sahnya adalah dengan suci dari najis, maka itu menjadikan sholatnya tidak sah, gitu kan? Nah, jadi kalau BAK lebih air kecil, itu kemudian dia tidak membersihkan diri, pertama dia sudah melanggar syariat karena itu hukumnya wajib, dan dalam sholat itu merupakan syarat sahnya sholat, suci dari najis. Nah itu hukumnya wajib. Nah kemudian bagaimana cara mensucikannya? Wal abdalu ayastaji'a bil ahjari summa yatbu'al bil ma'i. Lebih bagus, alat suci itu sebetulnya banyak, diantaranya adalah air. Kemudian yang lebih utama adalah bahwa mensucikan setelah BAK ataupun BAB itu, pertamanya itu bagusnya itu dengan batu dulu Pak. Itu. Jadi sebelum kita mensucikan diri dari setelah BAB, setelah BAK, sebelum kita cebok dengan air, itu siapkan dulu dengan batu, tapi agak repot ya, gitu ya. Nah ini ada sebuah kaum, ya dijelaskan di dalam kitab Bajuri, di saranya, ada sebuah kaum yang dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah menyampaikannya pada Nabi Muhammad, bahwa kebiasaan kaum itu kalau BAB atau BAK itu selalu menyiapkan batu, Pak, menyiapkan batu, gitu ya. Nah kemudian batu itu digunakan untuk mensucikan diri BAK, BAB, kemudian menggunakan air itu. Jadi batu dulu baru air itu. Jadi bendanya hilang dulu, baru dengan air lebih disempurnakan. Nah secara logika gitu ya, wajar itu mendapatkan pujian, karena dengan menggunakan batu dulu baru digunakannya air, nanti penggunaan airnya akan lebih sedikit, jadi ekonomis gitu ya. Jadi ekonomis, jadi airnya itu gak terlalu banyak digunakannya. Kenapa? Karena bendanya udah hilang gitu duluan, terutama kalau BAB ya. Jadi dibersihkan dulu dengan batu, baru dengan air. Jadi menggunakan air itu irit. Nah kaum ini dipuji kata Allah, kemudian Allah menyampaikannya pada Nabi Muhammad. Ada sebuah kaum yang kebiasaannya begitu gitu. Jadi menyiapkan batu, kemudian juga menyiapkan air. Setelah BAB, BAK itu menggunakan dibersihkan dulu dengan batu, kemudian tapi kita repot ya, harus apalagi lagi buru-buru mules ya, waduh repot kayaknya kalau nyari batu dulu. Nah bagaimana bagi kita misalnya kalau dengan air aja? Nah wa yajuju ayak tasiro alal ma'i,
Nah, boleh aja sih menggunakan itu, meringkas itu hanya sebagian aja, enggak dua-duanya dilakukan gitu ya. Nah, kayak tadi nyiapin batu, baru air, itu boleh digunakan, itu adalah air aja cukup. Nah, itu karena kalau dengan air memang lebih, insya Allah ya dengan air dulu cukup, dengan air saja adalah cukup gitu ya. Kalau dengan air saja cukup. Allah salah satu ajaran, atau juga nyiapkan batu doang juga boleh gitu ya. Nah, ini bagi kasus kita dalam perjalanan, misalnya pulang kampung Pak, kan banyakannya di sini kan urban ya, para pendatang yang biasanya kalau lebaran kita itu, lebaran Idul Fitri kan ramai ya. Nah, kemudian kita pulang kampung, di perjalanan ada air, mungkin nyiapin air sih dari pertamanya 1 galon 2 galon mungkin ya, di mobil gitu ya, atau di kendaraan kita gitu ya. Itu kan terbatas ketika perjalanan jauh, apalagi macet sangat merayap gitu ya, sampai berhari-hari gitu ya. Konon katanya kemarin juga begitu ya, ketika mulai terbuka Covid, sudah boleh dibuka. Oh ya. Kemudian kembali mulai dibuka gitu ya, dimulai Covid berhenti, itu kan banyak pulang kampung tuh. Itu sampai ada yang katanya sih sampai ada yang pingsan di perjalanan karena perjalanan masih jauh, padat, bekal udah habis ya. Nah, dan bekal yang paling utama adalah air. Bekal yang paling utama adalah air gitu ya. Nah, air ini kan sangat utama untuk digunakan, karena dalam Islam itu terutama terkait dengan diadakannya syariat, itu adalah untuk menjaga nyawa, menjaga jiwa. Menjaga jiwa itu lebih diutamakan Pak. Nah, sedangkan salah satu menjaga jiwa itu kita harus minum gitu, harus konsumsi, salah satunya minum, terus makan gitu ya. Nah, dan air itu lebih tahan gitu. Konon katanya orang akan lebih tahan dengan air doang dibanding makan doang gitu ya, atau cuma nasi doang tapi tanpa air, atau cuma makanan tapi tanpa air gitu ya, karena air itu sangat lebih utama lagi gitu ya. Nah, itu kan kalau di perjalanan kan terbatas gitu ya, terbatas. Maka bagi bapak-bapak misalnya ketika melewati perjalanan jauh gitu ya, sedangkan air itu terbatas, maka bisa digunakan batu. Jadi kalau mau pipis, mau BAB, siapin aja batu ganjil 3, atau 1 batu 3 juru gitu, 3 sisi, sehingga 1 batu itu bisa digunakan 3 kali misalnya ya. Batu yang sedang aja gitu ya, gak terlalu kecil, gak terlalu besar gitu ya. Nah, bisa ganjil 3, 5, 7, 11 gitu ya, seperti itulah. Nah, itu ya. Jadi kalau pipis, bersihkan dulu dengan batu aja. Air yang ada untuk minum, untuk makan aja, atau untuk masak di jalan gitu. Kalau misalnya perjalanan jauh, katakanlah misalnya bawa beras segala macam gitu ya, karena perjalanan seminggu gara-gara macet banget gitu ya, yang mendingan masak aja, pakai masak. Atau gitu misalnya anak kita, kan kita gak tahu, anak cucu kita misalnya dia pencinta alam gitu ya, dia naik gunung, naik gunung gitu kan, air yang dibawa kan terbatas. Sedangkan di gunung bisa 1 hari, bisa 2 hari misalnya. Nah, itu kan lebih diutamakan untuk masak atau untuk minum. Maka kita sarankan kasih tahu bahwa dalam fikih itu yang namanya mensucikan diri atau cebok setelah BAB atau BAK hukumnya wajib, maka jangan sampai ditinggalkan gara-gara air terbatas. Maka bisa menggunakan alternatif dengan batu. Maka disebut istilahnya istihjar, mensucikan diri setelah buang air kecil ataupun buang air besar dengan menggunakan batu, namanya istihjar. Dari kata hajar itu batu. Istihjar artinya menggunakan batu sebagai alat suci. Nah, itu. Jadi kalau begitu dalam Islam itu ya Allah fleksibel, dan dalam Islam itu jadi indah. Ternyata Islam itu mudah gitu ya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ternyata mudah melaksanakan sesuatu itu, tidak menyusahkan. Jadi menjaga jiwa itu karena diwajibkan gitu ya, lebih diutamakan. Disebutnya dengan hajat daruriyat, kebutuhan yang sangat mendesak, menjaga jiwa, maka itu lebih diutamakan. Padahal ibadah itu hukumnya wajib, dan membersihkan diri dari BAB dan BAK itu hukumnya wajib, itu ibadah Pak, dalam rangka pengabdian diri kita kepada Allah. Tapi Allah mempermudah, Islam mempermudah, satunya itu. Jadi kalau dalam perjalanan jauh, maka bisa digunakan batu. Atau nanti pengganti lain, pengganti wudhu kan bisa dengan tayamum contohnya. Contoh kasus misalnya kalau kita melakukan perjalanan pakai pesawat, misalnya kemana, umroh ya, yang 1 kali jalan ke Jeddah kan itu lumayan, di perjalanan 9 jam
Itu kalau airbus juga begitu ya, gak mampir gitu ya. Nah itu disarankan bagi para penumpang itu wudunya diganti dengan tayamum. Kenapa? Karena air yang di pesawat itu kan terbatas, sedangkan penumpang kalau airbus kan bisa 500-600 orang gitu. Maka itu untuk mendesak untuk BAK atau BAB. Maka untuk berwudu itu disarankan diganti dengan tayamum. Bagaimana tayamumnya? Mudah tayamumnya, gak usah misalnya turun dulu gitu, gak buka pintu, apalagi di pesawat kan bisa turun gitu ya, nanti itu malah jatuh kemana kan gitu ya. Cukup ada kursi di depannya, jadi cukup menepak kursi, kemudian usap muka, menepak kursi lagi gitu ya, nepuk kursi lagi, kemudian usap tangan, selesai, lalu sholat ya. Mudah kan? Ya Allah gitu ya. Karena air itu digunakan yang ada adalah untuk kebutuhan mendesak. BAK, BAB memang kalau di pesawat juga ya, kalau habis BAK kan atau BAB kan pasti ada sisa yang bekas yang bau, maka bisa digunakan air itu untuk itu. Itu maka karena di pesawat itu kan terbatas. Seperti itu Pak. Syukur-syukur sih 9 jam itu gak pernah batal, gak gitu ya, itu lebih awet lagi kan airnya gitu ya. Nah itu untuk mendesak. Tadi juga buat anak-anak kita mungkin pencitalan, atau misalnya anak kita suatu saat cucu kita misalnya bisa jadi dia belajar sekolah ke Eropa misalnya atau ke luar negeri yang dimana airnya sangat terbatas, maka bisa digunakan alternatif ini, yaitu menggunakan bersuci dengan batu. Yang tentunya sih kalau dengan batu itu tidak sempurna air gitu ya, tidak sesempurna air. Nah, bagaimana kalau misalnya itu memilih antara itu, yaitu antara air ataupun dengan batu gitu ya. Nah, kata pengarang ini faida arodal iktisaru ala ahadima palmau abdolu gitu ya. Memang sih kalau misalnya memilih antara batu dengan air, maka lebih utama memang menggunakan air gitu. Kenapa? Karena kalau dengan air kan bersihnya sempurna gitu ya. Apakah baunya, apakah rasa mungkin, apakah apalagi bendanya hilang kan gitu. Kalau dengan batu kemungkinan gitu ya, kalau dicium itu mungkin masih ada, bisa jadi gitu ya di dekat tempatnya itu. Tapi nggak masalah karena kita udah memenuhi prasyarat gitu ya dengan batu itu. Jangan sampai ditinggalkan gitu ya. Istihja ini jangan sampai ditinggalkan gara-gara air terbatas atau gara-gara tidak ada air. Jadi kalau kita perjalanan misalnya, kemudian di perjalanan kita misalnya kebelet gitu ya, air ada cuman ada beberapa botol untuk minum gitu ya, apalagi perjalanan sekeluarga, cukup Bapak itu turun. Kalau di Indonesia kan masih banyak hutan ya, tinggal belok ke hutan misalnya, kan kita belum tahu air ada di mana gitu, ya udah kumpulin aja batu, baru BAK, baru BAB gitu ya, seperti itu. Gunakanlah itu yang ada itu. Memang kalau menghanyakan salah satu pilihan, maka memang air lebih utama daripada batu. Tapi kalau tadi dua-duanya ada, sebagaimana Allah memuji kaum itu ya, ada satu kaum yang batu juga disiapin, air juga nyiapin, sehingga menggunakan airnya lebih irit karena menggunakan batu dulu. Nah seperti itu Pak. Nah ini, jadi kalau misalnya menggunakan salah satunya dan ada dua-duanya ini, sarana ini, maka memang air lebih diutamakan gitu ya, air lebih diutamakan. Ini masalah istijah ini, jadi hukumnya adalah wajib gitu ya. Jadi kalau kita tidak melakukan sebok setelah BAK atau BAB, ya dosa gitu ya. Ada konsekuensi syariat. Yang namanya wajib itu kan dilaksanakan mendapatkan pahala ya gitu ya. Apalagi misalnya nanti kita akan ada sunnahnya gitu ya. Kalau kita sekarang udah ada toilet ya, ada kamar mandi, ada toilet, tempat kita buang hajat gitu ya, maka itu kan ada doanya gitu kan. Sebelum masuk pakai tangan apa, pakai kaki apa, kiri kan masuknya. Itu kaki kiri menunjukkan bahwa tempat itu memang lebih hina daripada yang di luar, seperti itu ya. Nah gitu. Kemudian ketika masuk pakai kaki kiri, sebelumnya berdoa dulu, berlindung kepada Allah. Ada dalam hadis juga ya disebutkan bahwa Rasulullah ketika mau masuk tempat itu ya buang hajat, itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Soal apa ya Pak? Ingat-ingat. Kalau nggak apa itunya ya terjemahnya aja Pak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki, jin perempuan. Karena tempat kotor itu adalah tempat nyamannya para jin Pak.
Itu. Makanya nanti nyaranin kepada anak-anak kita kalau di toilet itu jangan lama-lama, jangan terlalu betah. Jadi kalau ada anak yang betah di toilet itu perlu tanyakan, harus dikasih tahu, diajarkan, ya. Karena ada orang yang katanya di antara orang yang dewasa dan tidak dewasa itu adalah tidak bisa membedakan mana kamar tidur sama toilet. Jadi kalau di toilet kelamaan betah itu berarti toilet itu dianggap seperti kamar tidur, ya. Jadi betah di dalam gitu, ya. Nah, karena ada kasus bapak-bapak gitu, ya, ada teman saya gitu, ya, waktu di Bandung, kamu kok lama banget di toilet itu gak keluar-keluar gitu, ya. Kebetulan katanya sih yang masuk ke toilet itu biasanya kalau bapak-bapak itu yang suka merokok itu nyiapin rokok kan. Nyiapin rokok, dan konon ketika buang hajat kemudian sambil merokok itu kedua kenikmatan sekaligus Pak katanya, yaitu menikmat merokok dan buang hajat. Nah itu yuk, karena bapak-bapak ini kalau saya belum melakukan itu, ya, mungkin ada yang pengalaman gitu, ya. Nah ternyata temennya kesel nunggu kelamaan, kok kamu kelamaan sih di toilet itu. Kebetulan walaupun BAB udah selesai Pak, ngerokoknya belum selesai katanya. Jadi dia baru selesai orang ngerokok baru katanya keluar, walaupun BAB nya udah selesai duluan gitu. Karena itu katanya ada dua kenikmatan sekaligus ketika di toilet itu, yaitu merokok dan BAB gitu, ya, katanya. Masalah itu, ya. Sehingga temennya kesel gitu, ya, marah sama temennya lagi karena kelamaan di toilet kayak itu. Gara-gara rokoknya belum habis walaupun udah BAB, katanya saya ngabisin dulu rokok Pak, makanya lama di dalam kan. Ya itu, ya. Nah, jangan sampai Pak, karena merokok itu kan konon itu, merokok itu kenapa membatalkan puasa? Karena merokok itu disamakan dengan minum. Berarti kalau orang yang BAB sambil merokok itu berarti minum sambil BAB Pak. Itu. Makanya merokok itu membatalkan puasa karena disamakan dengan minum. Itu, ya. Makanya dalam bahasa Arab disebutnya syarbud durhon. Syarbud durhon artinya minum asap. Minum asap itu berarti syarbud itu kan minum, syariba itu minum gitu, ya. Jadi kalau kita merokok itu sama dengan minum. Itu. Maka karena sama dengan minum membatalkan puasa merokok itu. Gitu, ya. Itu, ya, sama dengan minum gitu, ya. Nah, makanya kalau orang yang merokok sambil BAB berarti dia sambil minum gitu, ya. Nah, jadi kenapa membatalkan? Jadi kalau ada orang nanya, kan katanya membatalkan itu mana makan dan minum, sedangkan merokok kan bukan minum. Enggak, di dalam bahasa Arab merokok itu disamakan dengan minum. Maka dia bahasa Arab itu syarbud duhon, minum asap. Gitu, walaupun asapnya gak ditelan, ya, dikeluarkan lagi kan. Atau rokoknya dikunyah kan enggak, ya. Tapi dibakar kemudian dikeluarin itunya asapnya itu, ya. Nah itu. Ini padahal tidak boleh, ya, di WC itu atau itu kelamaan. Tadi kasusnya itu banyak yang lama gara-gara menikmati merokok di toilet, ya. Aduh, padahal itu nanti di etikanya itu gak boleh kelamaan di toilet itu, ya. Nah itu seperti itu. Kemudian kita keluar dengan kaki kanan gitu, ya, minta ampun sama Allah. Doanya gufronaka alhamdulillah diadaba anil ada wa afani. Kalau diterjemahkannya, ya Allah saya mohon ampun kepadamu, segala puji bagi Allah yang telah membersihkanku dari penyakit atau dari kotoran dan menjagaku atau menyehatkanku. Karena memang dengan BAB itu adalah kita mengeluarkan sampah gitu, ya, mengeluarkan sampah. Jadi gak boleh ditahan-tahan. Makanya dalam kajian fikih, orang yang menahan BAB atau BAK ketika mau sholat itu hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh, berarti dibenci gitu, ya. Maka kalau kita mau BAB atau BAK udah terasa kebelet mau sholat, terasa mau itu, udah tuntaskan dulu BAK dulu, BAB dulu. Wah saya ketinggalan berjamaah Ustadz. Nah gak apa-apa, karena kita udah niat berjamaah, insya Allah udah catat kebaikan berjamaah udah ada gitu. Kita BAK aja, selesaikan dulu. Karena nanti kalau menahan BAK atau BAB ketika mau sholat hukumnya makruh. Itu hukumnya makruh, bukan tidak boleh, boleh tapi makruh gitu, ya. Bagaimana kalau kebetulan di tengah-tengah sholat? Ya kalau tengah-tengah sholat tahan, ya. Itu, ya, rakaat kedua baru kerasa, ya itu selesaikan dulu, ya, baru nanti setelah selesai baru dikaitkan seperti itu. Tapi kalau misalnya di awal sebelum sholat udah berasa, maka tuntaskan dulu, Pak, gitu, ya. Nah itu, maka kita memuji kepada Allah setelah keluar dari toilet itu kenapa? Karena BAK BAB itu adalah buang racun, buang sampah gitu, ya, buang sampah.
Dan kita bersyukur Pak dengan bisa BAK, BAB lancar itu. Menunjukkan kita masih dikasih kesehatan. Itu dikasih kesehatan. Karena banyak orang yang berhari-hari tidak bisa BAK atau BAB gitu ya, harus dioperasi. Dan kalau operasi kan bisa puluhan juta, ya, bahkan bisa ratusan juta tergantung penyakitnya ya. Nah, itu seperti itu. Jangankan itu, kalau yang perlu operasi itu ada orang yang tidak boleh dilarang makan atau minum kalau belum ketut ya, karena penyakit ya. Sehingga kalau dioperasi dulu baru gitu. Atau ada orang, Pak, Ibu boleh minum, Ibu Bapak kalau udah keluar angin. Itu kan ada. Menunjukkan bahwa ya Allah, keluar BAK, BAB itu dengan lancar Pak, itu masih normal, kita masih diberikan kesehatannya. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa itu adalah merupakan nikmat Allah yang besar. Maka wajar ketika keluar dari toilet itu berdoa kepada Allah itu memuji Allah, alhamdulillah di adhaba anil ada wa apani, ya Allah. Ya kalau nggak bisa tadi apa namanya doanya langsung, segala puji bagi ya Allah, atau alhamdulillah aja kita ucapan alhamdulillah, ya Allah segala puji bagimu yang telah membersihkanku dari kotoran dan telah menjagaku atau telah menyehatkanku gitu ya. Jadi karena dengan BAB lancar berarti kita sehat, diberikan Allah kita kesehatan. Karena kata Rasulullah, dua nikmat yang sering manusia lupa, satu adalah kesehatan, yang kedua kesempatannya, itu kan kesehatan gitu ya. Nah bagi kita yang normal gitu ya, konon dalam kajian Tibun Nabawi bahwa kalau kita BAK atau mau BAB tiap pagi ya, menjelang subuh misalnya atau setelah subuh, itu bagus Pak, normal, memang harusnya begitu. Bahkan Dokter Agus itu menyarankan kalau misalnya tidak mulus-mulus gitu ya, tidak BAB pagi-pagi atau subuh atau menjelang subuh, harusnya maksain diri untuk ke toilet supaya bisa BAB pagi gitu, atau BAB menjelang subuh atau pagi itu ya. Kenapa? Karena itu adalah membuang racun. Dan kalau kita bisa BAB lancar tiap pagi, itu menunjukkan sehat gitu ya. Maka salah satu cara atau salah satu tanda sehat orang pencernaan kita, tubuh kita adalah BAB setiap pagi ya, setiap pagi. Jadi kalau ada orang yang seminggu tidak BAB, jangan bangga itu sakit gitu ya. Nah gitu. Jadi yang bagus itu setiap pagi, itu minimal setiap pagi, minimal sehari sekali ya. Ada yang misalnya setiap habis makan mules itu BAB, itu bagus malah. Jadi membuang racunannya berarti lancar gitu ya Pak, seperti itu ya. Jadi ya Allah, jadi itu kita bisa BAB BAK dengan lancar, menunjukkan sehat gitu ya. Itu adalah nikmat dari Allah yang kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah merupakan nikmat. Coba kalau gara-gara tidak biasa BAK, tidak bisa BAB, harus dioperasi ngeluarin uang puluhan juta, baru terasa bahwa itu adalah merupakan nikmat gitu ya. Nah itu, maka wajar kalau setelah kita keluar dari toilet berdoa kepada Allah tuh, menyampaikan pujian kepada Allah, alhamdulillah gitu ya. Kalau lengkapnya gufronaka alhamdulillah ada badal ada wafani gitu ya. Ya seperti itu Pak. Baik, itu sedikit ya terkait dengan masalah istihja ini. Hukumnya wajib, karena bagi kita yang sholat, bahwa salah satu syarat syah sholat adalah dengan bersih dari najis. Untuk selanjutnya adalah tentang terkait dengan etika Pak. Etika bagaimana kita membuang hajat. Wa yutajannabu istiqbalul kiblati wa istidbariha. Yang pertama adalah